Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azharur Afifah, NRP 10190400443 dari kelas PL4B, Program Studi Teknik Pengolahan Limbah Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan aplikasi kontrol analog untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Kontrol Teknik Pengolahan Limbah. Untuk aplikasi kontrol analog yang digunakan yaitu sebuah water level control system dengan beberapa kondisi. Yang pertama, terdapat sebuah sensor ultrasonik dan valve yang mengalirkan air ke dalam tangki. Ini hanya penggambaran dari kerja sistem kontrolnya. Yang kedua, terdapat ketinggian pada level tangki yang diinginkan atau digunakan sebagai set point. Yang ketiga, aktuator analog berupa control valve, yaitu di sini disimulasikan dengan servo. Dan yang keempat, sensor digambarkan dengan potensiometer dengan asumsi kalau putaran mentok kanan dia pada kondisi 0, kalau mentok kiri dia pada kondisi 100 atau pada kondisi penuh. Hal ini akan berlawanan dengan servo 2 yang dia pada mentok kanan dia akan berada pada kondisi 100, sedangkan jika dia mentok kiri pada potensionya dia akan berada pada kondisi 0. Sehingga pada sistem kontrol analog ini terdapat 4 instrumen yang digunakan, yaitu yang pertama sensor ultrasonik yang diwakili oleh potensiometer, yang kedua aktuator di sini menggunakan valve yang diwakili oleh motor servo DC. Yang ketiga adalah controller, di sini digunakan Arduino Uno, dan yang keempat ada display yaitu LCD 16x2. Untuk wiring dari masing-masing instrumen yaitu yang pertama untuk potensiometer, pada kaki bagian kanan dan kiri akan dialiri arus positif dan negatif. Lalu untuk sinyal analog masuk ke alamat A0 yang dihubungkan dengan kaki bagian tengah. Sedangkan besaran potensionya yaitu sebesar 250 kilo-ohm. Yang kedua, untuk servo. Untuk servo ini supply dari kiri yaitu ground dialiri oleh arus negatif. Selanjutnya kaki power dihubungkan dengan arus positif. Untuk sinyal dikeluarkan di pin PWM nomor 9. Servo 1 berfungsi untuk mengeluarkan kondisi di mana putaran keluarannya atau bukaan valve-nya searah jarum jam. Sedangkan servo 2 berfungsi untuk menampilkan kondisi besarnya bukaan valve di mana putaran bukaannya berlawanan jarum jam atau berlawanan arah perputaran derajat. Yang ketiga untuk LCD, yaitu yang pertama konfigurasi supply power LCD-nya. Untuk ground yaitu dihubungkan dengan power negatif. Untuk VCC dihubungkan dengan power positif. Untuk V0 dihubungkan dengan power negatif karena tegangannya 0. Untuk RW atau read and write masuk ke arus negatif. Untuk source LCD ada LED anoda masuk ke positif, dan sisi paling kanan LED atau katoda dia diberikan resistor 1 kilo-ohm sebelum masuk ke terminal negatif. Yang kedua yaitu konfigurasi LCD yang masuk ke pin out digital Arduino. Untuk RS dia akan masuk ke pin 12. Untuk enable akan masuk ke pin 11. Untuk DB4 akan masuk ke pin 6. Untuk DB5 akan masuk ke pin 5. Untuk DB6 akan masuk ke pin 4. Dan untuk DB7 akan masuk ke pin 3. Lalu ketika konfigurasi dan juga wiring sudah selesai dilaksanakan, maka langkah selanjutnya yaitu membuat program dari sistem kontrol ini. Untuk menggunakan LCD akan diberikan perintah atau masukan yaitu include library dengan variabel liquid crystal.h. Untuk menggunakan servo di sini diberikan include servo.h. Dan liquid crystal ini penomorannya tetap dari yang pemrograman kemarin-kemarin, tidak berubah karena liquid crystal LCD ini menunjukkan bahwasanya di pin manakah LCD dihubungkan dengan pin di Arduino.
Sedangkan untuk parameternya di sini ada PV, SV, MV, dan error. Karena pada alat atau pada instrumen terdapat dua servo, sehingga untuk parameternya ini juga ada PV1, SV1, PV2 maupun SV2. Di 1 dan 2 ini menunjukkan servo 1 dan servo 2 yang digunakan. Untuk PV atau present value yaitu hasil pembacaan sensor, di mana sensornya di sini yaitu potensio. Yang kedua yaitu SV atau setting value atau set point. Ini adalah set pada level tertentu, yaitu pada 100 meter atau dari 0 sampai 100 meter. Yang ketiga MV atau manipulated value adalah sinyal pengendalian untuk aktuator analog, atau bisa disebut juga sinyal keluaran untuk mengendalikan servo, kapan harus terbuka atau kapan harus tertutup. Dan yang terakhir ada error. Error ini merupakan hasil pengurangan SV dikurangi PV. Nah, di sini karena terdapat servo 1 dan servo 2 dalam sistem, penulisan parameter di dalam pemrograman juga disesuaikan. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwasanya ada PV1, PV2 seperti itu. Selanjutnya, untuk menggunakan servo, deklarasi variabel pada library servo dengan nama myServo. MyServo-nya ini ada dua, yaitu myServo1 dan myServo2. MyServo ini digunakan untuk menggunakan instruksi atau memanggil instruksi dari servo sendiri. Nah, lalu apa sih sebenarnya servo itu? Servo merupakan motor DC atau arus searah yang lain, namun dia tidak memiliki kapasitas untuk berputar secara terus-menerus beberapa RPM. Dan servo ini umumnya digunakan untuk aplikasi pada lengan robot. Dan kelebihan dari motor servo ini bisa melakukan putaran hingga beberapa derajat sesuai dengan sudut yang kita inginkan. Lalu perintah define servo pin 9 ini untuk mendefinisikan atau mendeklarasikan nomor pin yang digunakan, yaitu nomor 9 dan juga nomor 8. Untuk void setup-nya, terdapat perbedaan dari void setup yang diberikan pada pemrograman sebelumnya. Kalau sebelumnya didefinisikan pin mode sebagai output, sedangkan untuk servo yang digunakan di sini yaitu pin servo yang ada di nomor 9 dan 8. Selanjutnya dimasukkan pembacaan untuk kalimat control level dan diberi NRP serta diberikan delay selama 2 detik. Untuk void loop sendiri, di sini menunjukkan perintah-perintah yang akan dibaca untuk aktuatornya, yaitu yang pertama ada PV yang merupakan pembacaan potensio yang alamatnya di A0. Nilai yang pertama yaitu 0 sampai 1023. Lalu nilai PV akan dinormalisasi dengan dibagi 100. Lalu dicari nilai errornya. Semisal nilai errornya besar, dia akan dikalikan dengan 180. Kenapa kok dikali dengan 180? 180 ini merupakan derajat dari servo dengan asumsi pada derajat 180 kondisi valve atau servo terbuka penuh. Lalu untuk fungsi round untuk pembulatan agar tidak ada angka di belakang koma. Nah, ketika kondisi belum terpenuhi, yaitu berada pada kondisi antara 0 sampai 180, sedangkan kalau berada di kondisi terpenuhi akan bernilai 0, yaitu dengan posisi tertutup. Untuk uret sendiri ini adalah instruksi untuk memerintahkan servo berputar sesuai nilai MV yang dihasilkan. Jangan lupa diberikan delay karena servo membutuhkan semacam mekanisme looping atau perputaran untuk update datanya. Sedangkan yang akan ditampilkan di LCD ini adalah nilai set point dan nilai pembacaan dari sensor. Lalu di dalam void loop ini juga akan berisi perintah apa sih yang akan dijalankan oleh aktuator, apakah dia akan berputar, apakah dia akan terbuka, atau dia akan tetap menutup. Nah, di sini parameter yang dimasukkan tetap ada dua, yaitu
untuk menggambarkan bahwasanya terdapat dua servo yang digunakan atau aktuatornya atau valve-nya yang digunakan, yaitu pada servo 1 atau valve 1 untuk uret langsung atau perintah uret yang di atas tadi menggunakan perintah dalam normalnya alat itu bekerja. Sedangkan pada servo 2 perintah uret ini diberi keterangan 180 min atau dikurangi MV. Hal itu menunjukkan aksi dari servo nantinya akan berkebalikan dengan servo 1 dalam hal arah perputarannya. Sekarang kita akan mencoba mensimulasikan program yang telah dibuat apabila kode atau pengkodingan ini dan juga wiring telah selesai dilaksanakan. Pada posisi awal, di servo 1 ini akan terbuka karena dia di sini menunjukkan kondisi awalnya atau PV yaitu sama dengan 0. Sedangkan untuk servo kedua dia akan tertutup karena dia akan berkebalikan. Jika di servo 1 PV-nya 0 dia akan terbuka, sedangkan jika di servo 2 PV 0 dia akan tertutup. Tertutup dan terbukanya ini adalah jika terbuka berarti ketinggian yang berada di servo atau di tangkinya itu dia masih 0, masih rendah, tidak ada air sama sekali, sehingga valve akan terbuka penuh, lalu air akan masuk dan ketinggian lama-kelamaan akan bertambah. Hal ini berkebalikan dengan yang terjadi pada servo 2. Pada servo 2 ketika kondisi PV 0, di sini anggapannya bahwasanya tangkinya ini penuh sehingga valve-nya akan tertutup dan dia tidak akan membuka karena airnya sudah terisi di dalam tangki. Lalu jika kita putar dia pada menjadi mentok kiri. Di sini untuk servo 1 akan berada pada posisi tertutup, di mana di sini terlihat bahwasanya set point yang 100 dia terpenuhi untuk nilai PV-nya. Kan kita tadi men-settingnya untuk set point bernilai 100 dan ketika kita mentokkan ke kiri nilai PV-nya juga akan 100. Maka untuk servo 1 akan tertutup dan tidak menerima air untuk masuk lagi. Di sini bisa dibayangkan bahwasanya ketika dia tertutup, servo satunya ini tertutup dan tidak menerima air lagi, berarti ketinggian atau level air yang berada pada tangki dia itu sudah penuh, sehingga otomatis dari si servonya ini akan mengatur valve-nya untuk tidak bisa terbuka lagi agar tidak adanya over air yang dimasukkan ke dalam tangki. Sedangkan jika kita lihat pada servo 2-nya ini dia malah terbuka karena tadi dia adalah nilainya berkebalikan dengan yang ada di servo 1. Jadi ketika kondisi servo 1-nya tertutup, servo 2-nya ini malah akan terbuka. Di sini berarti menunjukkan bahwasanya pada servo 2 ketinggian level airnya masih berada pada level yang rendah sehingga air masih bisa masuk ke dalam tangki dengan digambarkan dengan terbukanya dari valve itu sendiri. Lalu fungsi dari servo ini untuk apa sih sebenarnya? Fungsi servo ini untuk menjaga supaya kondisi stabil di angka set point. Jika kita tadi memberikan set point-nya pada level 100, maka ketika dia sudah pada kondisi 100 atau mencapai set point, dia tidak akan memiliki nilai error, sehingga tidak adanya nilai error ini akan menunjukkan bahwasanya nilai set point sudah terpenuhi dan kondisi yang diinginkan juga sudah terpenuhi, dan servo ini akan menjaganya supaya tetap stabil pada kondisi tersebut. Dalam secara ringkasnya, untuk pelaksanaan kontrol analog ini, respon yang dihasilkan oleh aktuator akan lebih dinamis daripada kontrol diskrit. Karena lebih dinamis, perubahan sekecil apapun yang terjadi pada sistem akan ditunjukkan oleh aktuator. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.